Nah dok, kalau tadi kan kita udah ngebahas nih makanan apa aja yang nggak dibolehin kita makan sebagai orang yang punya gangguan asam lambung. Nah aku sekarang mau nanya, kalau misalnya minuman tuh ada nggak sih dok yang nggak boleh kita minum gitu? Minuman anak-anak sekarang. Apa tuh? Es kopi. Ya ampun, aku suka banget lagi itu hampir tiap hari aku minum. Nah itu kan enak banget ya. Tapi es kopi juga salah satu termasuk yang meningkatkan asam lambung meningkat. Terus teh juga, terus minuman bersoda itu juga termasuk. Terus teh juga nggak boleh dok tadi? Teh juga termasuk karena ada kafeinnya. Nah terus ada juga minuman soda tadi udah ya, terus alkohol ya enggak ya, sama es coklat. Itu termasuk salah satu yang meningkatkan asam lambung. Jadi kalau misalnya mau beli kopi, makan dulu kali ya. Oh iya, tapi sebenarnya boleh ya berarti. Boleh. Kalau misalnya punya asam lambung tapi udah makan terus minum kopi jadi nggak masalah ya, yang penting udah makan dulu. Karena dia pondasi ya? Ya, pondasiin dulu tuh biar asam lambungnya udah keserap, baru minum es kopi. Karena kalau nggak minum es kopi kan kayaknya nggak bisa konsen ya, agak butuh kopi nih gitu kan itu. Mungkin kopi sekarang ada yang nggak ada kafeinnya ya dok ya? Itu boleh nggak sih minum kopi yang nggak ada kafeinnya? Boleh, soalnya kan yang berpengaruhnya itu kafein. Mungkin yang di cafe kali ya, sebetulnya ada kafeinnya tapi sedikit. Jadi tetap ada sebenarnya. Jadi bukan berarti nggak makan ntar minum kopi-kopi terus, ya kenyang sih karena kan ada gulanya juga ya. Tapi ya itu nanti asam lambungnya meningkat karena kafein itu sendiri gitu. Aku mau nanya, kalau misalnya kan tadi yang nggak boleh ya, tapi kalau sekarang apa sih minuman apa yang boleh yang kita konsumsi terus-menerus kayak ya udah nggak perlu makan dulu tuh nggak apa-apa gitu? Air putih salah satunya udah pasti. Terus ada juga air kelapa. Suka nggak? Air kelapa suka sih. Jadi air kelapa itu jeruk boleh? Ada jeruknya ya. Jadi kelapa itu kenapa boleh? Karena dia tuh pH-nya bagus, netral. Dia bersifat basa. Kan kalau dulu tuh kita belajar kan basa ketemu asam. Nah itu apa namanya? Jadi kalau minum air kelapa tuh boleh, tapi ya nggak boleh kalau maksimal satu hari itu setengah liter 500 ml. Jadi banyak-banyak juga nggak boleh karena ada zat di dalam kelapa itu yang bisa nyebabin juga asam lambung jadi meningkat. Terus ditambahin kayak tadi jeruk, itu juga nggak boleh. Gula juga nggak boleh ditambahin. Jadi benar-benar air kelapa murni. Jadi bukan air kelapa kemasan juga ya, tapi air kelapa yang dari buahnya gitu. Yang langsung tuh dia abang-abang. Nah tadi kan kita udah nyebutin ya dok, tadi dokter udah nyebutin minuman apa aja yang nggak boleh terlalu banyak dikonsumsi pada kalau misalnya kita punya gangguan asam lambung. Tapi aku mau nanya, kalau misalnya untuk meringankan buat kita yang punya asam lambung tuh apa sih dok? Jadi kalau asam lambung udah meningkat, sebaiknya pertama minum air putih dulu nih, karena itu akan meredakan. Terus ada juga air kelapa. Air kelapa kenapa bagus? Dia itu pH-nya netral dan bersifat basa. Nah itu jadi kalau misalnya kita asam nih udah naik dikasih basa kan otomatis dia akan meringankan tuh, asam lambungnya akan mulai turun. Jadi gejala-gejala asam lambungnya ya juga ikut menurun. Oke, itu tadi ya penjelasan dari dokter. Jadi emang kita harus selalu menjaga makanan maupun minuman yang kita konsumsi. Jadi jangan lupa rutin minum Freshma ya, campuran madu hutan dan kunyit untuk meredakan asam lambung kalian.